Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita selami makna mendalam tentang cintanya, yuk kita bersolawat bersama agar hati kita makin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan tulis solawat favoritmu di kolom komentar, ya. Begini rasanya dicintai Allah, 5 tanda, tak terduga. Banyak dari kita mungkin membayangkan bahwa dicintai Allah berarti hidup selalu mulus, doa langsung terjawab, dan jalan terbentang lapang tanpa hambatan. Namun, benarkah begitu? Tahukah kamu, justru terkadang tanda cinta Allah itu hadir dalam bentuk ujian yang terasa berat, bahkan seolah diuji habis-habisan. Ini memang tidak selalu terasa indah di awal, tapi percayalah, ini adalah cara Allah menyelamatkan kita. Dalam video ini, kita akan mengungkap 5 isyarat tersembunyi namun luar biasa, bagaimana rasanya dicintai oleh Allah. Bukan melalui gemerlap dunia yang tampak, melainkan melalui pesan-pesan sunyi yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang tulus. Jangan sampai terlewat, karena bisa jadi selama ini kamu sedang dalam dekapan cintanya, namun belum menyadarinya. Cinta ilahi yang berbeda. Saudaraku, mungkin kita sering bertanya dalam hati saat lelah dengan cobaan. Jika Allah menyayangiku, mengapa aku terus diuji? Pertanyaan ini seringkali memunculkan keraguan, apakah ini wujud cinta atau justru murka? Namun, dalam pemahaman yang lebih dalam, jawabannya bukan lagi mengapa, melainkan untuk siapa semua ini diizinkan Allah terjadi. Sebab, tidak semua kesulitan adalah tanda murka, dan tidak semua kemudahan adalah bukti cinta. Cinta Allah sangatlah berbeda dengan cinta manusia. Ia tidak melulu tentang kenyamanan, tapi tentang jaminan agar kita tak pernah menjauh darinya. Terkadang, dia mengambil sesuatu dari kita, bukan karena benci, melainkan karena dia tahu bahwa jika itu tetap ada, kita bisa lalai dan melupakannya. Jadi, dicintai Allah itu bukan tentang diberi segalanya, tapi tentang dijaga dari segala sesuatu yang bisa membuat kita terlena. Bahkan, tangisan dan kehilangan yang membuat kita tersungkur, seringkali itulah bentuk paling lembut dari pelukannya. Perhatikanlah mereka yang dekat dengan Allah. Hidup mereka tidak selalu mudah, tapi hati mereka selalu lapang. Mereka tidak selalu memiliki segalanya secara materi, namun merasa cukup dalam jiwa. Ini karena Allah senantiasa mengatur jalan agar mereka selalu kembali kepadanya. Mereka tidak menyombongkan diri atas nikmat yang melimpah, melainkan tetap rendah hati karena selalu merasa membutuhkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mengujinya. Maka, jangan terburu-buru menilai cintanya dari seberapa nyaman hidupmu. Perhatikanlah, apakah hatimu semakin dekat kepadanya? Apakah tangisanmu mengantarmu pada sujud yang lebih dalam? Apakah kekecewaanmu mengajarkan kesabaran yang lebih besar? Jika iya, maka yakinlah, kamu sedang diproses oleh cintanya, bukan ditinggalkan. Karena terkadang rasa sakit adalah alarm dari langit agar kita segera kembali pulang." 5 tanda dicintai Allah, isyarat hati yang jujur. Saudaraku, inilah 5 tanda tersembunyi namun dahsyat bagaimana rasanya dicintai oleh Allah. Tidak selalu indah, tapi pasti menyelamatkan. Kamu dijauhkan dari hal yang kamu inginkan, tapi tidak kamu butuhkan. Kita seringkali begitu yakin bahwa apa yang kita inginkan pasti yang terbaik untuk kita. Padahal, tidak semua keinginan membawa berkah. Bahkan, ada kalanya keinginan itulah yang justru akan menjauhkan kita dari Allah. Maka, ketika sesuatu yang kita harapkan tak kunjung tiba, jangan langsung berprasangka buruk. Bisa jadi, itulah bentuk kasih sayang Allah yang tidak kasat mata. Allah Maha Tahu kapan hatimu mulai bergantung pada sesuatu selain Dia. Maka, sebelum keinginan itu menjelma menjadi berhala dalam jiwamu, Allah menyelamatkanmu, meskipun dengan cara yang terasa pahit. Apa yang kamu anggap sebagai kehilangan, sejatinya adalah penjagaan. Kamu ditahan, bukan karena tidak layak, melainkan karena kamu terlalu berharga untuk dibiarkan salah arah. Ingatlah, tidak semua yang menyakitkan itu adalah keburukan. Terkadang, di balik kecewa,
ada rahmat tersembunyi. Allah lebih tahu apa yang kamu butuhkan untuk selamat, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Maka, belajarlah menerima, bahkan saat kamu belum memahami sepenuhnya, karena Allah tidak pernah salah dalam menentukan takdir hambanya yang sabar. Kamu dipaksa berhenti melalui ujian, sakit, atau kehilangan. Hidup terkadang berjalan begitu cepat. Kita begitu sibuk mengejar dunia, tanpa menyadari bahwa arah kita mulai menjauh dari Allah. Saat itulah ujian datang. Bisa berupa sakit yang melemahkan, kehilangan yang menyayat hati, atau kegagalan yang menghentikan langkah. Di titik inilah, banyak dari kita mulai tersadar bahwa selama ini kita sudah terlalu jauh. Namun, ujian itu bukanlah bukti bahwa Allah marah. Justru sebaliknya, itu adalah isyarat bahwa Allah tidak rela kamu terus menjauh. Dia menahanmu, mengguncang jiwamu, bahkan mematahkan sebagian ambisimu agar kamu kembali. Sebab, terkadang satu kehilangan bisa lebih menyadarkan hati daripada 1000 nasihat. Dan satu rasa lemah bisa lebih mendekatkanmu kepadanya daripada saat kamu sedang berada di puncak kekuatan. Maka, jangan salah paham terhadap takdir yang terasa pahit. Bisa jadi, itulah jalan paling efektif untuk menyucikan jiwamu. Karena Allah tahu, kamu tidak akan pernah bersujud sedalam itu kalau tidak dipaksa berhenti oleh sesuatu. Dan saat kamu akhirnya bersimpuh di hadapannya dengan air mata, disitulah sebenarnya tujuan ujian itu tercapai. Kamu tidak lagi betah dalam maksiat yang dulu kamu nikmati. Saudaraku, pernahkah kamu merasakan kejenuhan dengan maksiat yang dulu terasa menyenangkan? Yang dulunya biasa saja, kini terasa mengganggu? Yang dulu dinikmati secara diam-diam, sekarang justru membuat hatimu gelisah, meskipun belum ada yang tahu. Perubahan ini bukanlah karena kamu tiba-tiba menjadi lebih saleh, melainkan karena Allah sedang membersihkan hatimu, agar tak lagi nyaman dalam kegelapan. Rasa hampa yang kamu rasakan setelah melakukan dosa adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, dan hidupnya hati adalah sebuah rahmat. Jangan abaikan rasa bersalah itu, karena itu adalah panggilan lembut dari langit yang mengajakmu pulang, sebelum kamu terlalu jauh tersesat. Allah sedang menarikmu perlahan tapi pasti, agar kamu tidak betah lagi tinggal di tempat yang bisa merusak jiwamu. Maka, bersyukurlah jika maksiat yang dulu terasa manis, kini berubah menjadi getir. Itu artinya, Allah tidak membiarkanmu sendirian dalam kelalaian. Ia menjamah hatimu, agar kamu tahu kenikmatan sejati bukan dalam dosa, melainkan dalam kedekatan dengannya. Dan saat kamu mulai merasa bersalah, itu berarti kamu sedang digiring perlahan menuju cahaya. Allah membuatmu merasa lemah, agar kamu tidak mengandalkan siapapun selain Dia. Saudaraku, terkadang kita merasa tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Orang-orang menjauh, keadaan memburuk, bahkan diri sendiri pun terasa begitu rapuh. Tapi tahukah kamu? Seperti itulah Allah sedang menarikmu dari semua sandaran palsu, agar kamu hanya bersandar kepadanya. Karena selama hati masih bergantung pada selain Allah, kita tak akan pernah benar-benar tenang. Dicintai Allah tidak selalu berarti diberi banyak pertolongan dari manusia, justru seringkali itu berarti dibersihkan dari semua harapan kepada makhluk, agar kamu kembali berkata, "Ya Allah, hanya Engkaulah tempat aku berharap." Di saat semua pintu tertutup, Allah ingin kamu tahu bahwa pintunya tidak pernah tertutup. Dan saat kamu kehilangan semua pegangan, Allah ingin kamu tahu bahwa hanya genggamannya yang tak pernah goyah. Maka, jangan takut saat kamu dibuat merasa lemah. Karena kelemahan itu bukanlah kehinaan, melainkan ruang yang Allah buka agar kamu benar-benar bergantung padanya. Dan ketika kamu mulai berkata dalam hati, "Aku tidak bisa tanpamu, ya Allah," itulah momen di mana pertolongannya paling dekat. Kamu menangis dalam doa, padahal tidak ada yang tahu betapa lelahnya kamu. Saudaraku, pernahkah kamu menangis dalam doa, namun tak tahu lagi harus berkata apa? Hanya diam, tapi hatimu terasa seperti meledak. Itulah detik-detik paling jujur dalam hidupmu, saat semua topeng runtuh dan yang tersisa hanya kamu dan Allah. Tak ada yang tahu betapa berat bebanmu. Tapi justru disitulah rahasia terindah, Allah sedang sangat dekat denganmu. Air mata dalam doa bukanlah kelemahan. Itu adalah bahasa roh yang sudah lelah berbicara dengan dunia dan hanya ingin dipeluk oleh Tuhannya.
Allah tak butuh kata-kata indah. Cukup tangisanmu, cukup keikhlasanmu untuk kembali meski masih goyah. Dan di balik tangisan yang sunyi itu, Allah sedang menghapus dosa, membasuh luka, dan membuka jalan pulang yang tak terlihat oleh manusia. Maka, jangan anggap sepi dan lelahmu itu sia-sia. Bisa jadi itulah undangan lembut dari langit agar kamu kembali ke tempat asalmu. Sujud yang tenang, doa yang jujur. Penutup video. Jika hidupmu terasa berat padahal kamu sudah berusaha taat, jangan terburu-buru kecewa. Mungkin itu bukan hukuman, melainkan sebuah pelukan. Allah tidak ingin kamu hanya bersinar di dunia, lalu tenggelam di akhirat. Maka, Dia menjaga hatimu, walau dengan cara yang tidak kamu mengerti sekarang, tapi kelak akan kamu syukuri sepenuh jiwa. Bagikan kisahmu di kolom komentar jika kamu pernah merasa diuji justru saat sedang berusaha taat. Tulis, aku percaya meski tak mudah. Allah sedang menjagaku. Semoga tulisanmu menjadi penguat bagi yang membaca dan menjadi saksi cintamu pada Allah di langit yang tak pernah tidur. Dan jika video tafsir hidayah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan dengan like, share, dan subscribe, agar lebih banyak jiwa yang kembali dikuatkan oleh cinta Allah. Cinta yang mungkin tak terlihat, tapi nyata dan selalu ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.